Halo guys, perkenalkan nama saya Maria Sapta dari Prodi S1 Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Sari Mulia. Di video kali ini saya akan membahas seputar kesehatan. Nah, topik pembahasan saya kali ini akan membahas seputar siklus menstruasi. Simak penjelasan berikut ya guys. Apa itu menstruasi? Menstruasi adalah proses yang dialami semua perempuan untuk menjadi dewasa. Ini ditandai dengan keluarnya darah dari alat reproduksi perempuan. Menstruasi pada perempuan biasanya terjadi mulai usia 10-15 tahun. Hal ini normal loh. Berikut tabel siklus menstruasi. Menstruasi terbagi menjadi 4 fase. Fase menstruasi, fase praovulasi, ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Untuk fase menstruasi terjadi bila ovum tidak dibuahi oleh sperma, sehingga korpus luteum, massa jaringan kuning di dalam ovarium, akan menghentikan produksi hormon yang bernama estrogen dan progesteron. Turunnya kadar estrogen dan progesteron menyebabkan lepasnya ovum dari dinding uterus yang menebal, endometrium. Setelah ovum lepas, endometrium menjadi sobek dan meluruh, sehingga dindingnya juga menipis. Karena dinding endometrium banyak mengandung pembuluh darah, maka terjadilah perdarahan pada fase menstruasi. Pada umumnya, proses pendarahan ini berlangsung selama 5 hari dengan rata-rata pengeluaran volume darah sebanyak 50 mili. Fase praovulasi. Pada fase praovulasi atau akhir siklus menstruasi, hipotalamus, bagian otak yang terdiri dari sejumlah nukleus, mengeluarkan hormon gonadotropin yang merangsang hipofisis mengeluarkan follicle stimulating hormone (FSH). Adanya FSH merangsang pembentukan folikel primer di dalam ovarium yang mengelilingi satu oosit primer. Folikel primer dan oosit primer akan tumbuh sampai hari ke-14 hingga folikel menjadi matang atau disebut folikel degrad dengan ovum di dalamnya. Fase ovulasi. Pada saat mendekati fase ovulasi, terjadi perubahan produksi hormon. Peningkatan kadar estrogen selama fase praovulasi menyebabkan terjadinya hambatan terhadap pelepasan lanjutan FSH dari hipofisis. Turunnya konsentrasi FSH menyebabkan hipofisis melepaskan luteinizing hormone LH yang merangsang pelepasan oosit sekunder dari folikel degrad. Kondisi tersebut disebut ovulasi, yaitu saat terjadi pelepasan oosit sekunder dari folikel degrad dan siap dibuahi oleh sperma. Umumnya ovulasi terjadi pada hari ke-14. Fase pasca ovulasi. Pada fase pasca ovulasi, folikel degrad yang ditinggalkan oleh oosit sekunder akan berkerut dan berubah menjadi korpus luteum dan tetap memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Meskipun korpus luteum memproduksi estrogen, tetapi estrogen yang diproduksi tidak sebanyak yang diproduksi oleh folikel degrad. Progesteron mendukung kerja estrogen dengan menebalkan endometrium. Progesteron juga merangsang sekresi lendir pada vagina dan pertumbuhan kelenjar susu pada payudara. Keseluruhan fungsi tersebut berguna untuk menyiapkan implantasi zigot pada uterus bila terjadi pembuahan atau kehamilan. Selanjutnya, pada proses pasca ovulasi ini berlangsung dari hari ke-15 sampai hari ke-28. Namun, bila sekitar hari ke-26 tidak terjadi pembuahan, korpus luteum akan menua berubah menjadi korpus albikan, sehingga tidak menghasilkan hormon lagi. Korpus albikan ini memiliki kemampuan produksi hormon estrogen dan progesteron yang rendah. Oleh karena itu, konsentrasi estrogen dan progesteron akan menurun. Ternyata proses menstruasi dan ovulasi ini tidak sederhana yang dipikirkan selama ini ya. Meskipun tidak sederhana, tapi jangan lupa untuk terus kamu ingat supaya semakin paham. Siapa tahu bisa mengurangi rasa kesal dan sifat emosianmu ketika sedang PMS. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama animasi siklus menstruasi berikut ya. Perjalanan 28 hari siklus menstruasi. Pubertas biasanya dimulai dari umur 12 tahun, ditandai dengan adanya perubahan berat badan, payudara dan pinggul mulai membesar,
jerawat bermunculan, rambut tumbuh di ketiak, vagina, dan mulai mengalami menstruasi, yaitu proses luruhnya dinding rahim yang keluar melalui vagina disertai dengan cairan menstruasi. Jangan kaget kalau tiba-tiba ada cairan menstruasi merembes ke baju dalammu atau sampai nembus ke spray tempat tidur. Itu menstruasi pertamamu. Catat hari pertama menstruasimu di aplikasi Menstrual Diary yang dengan mudah bisa kamu download di App Store. Jadi, kamu akan lebih siap saat menstruasi berikutnya. Rata-rata, siklus menstruasi adalah 21-35 hari. Kalau belum teratur, jangan khawatir. Normal kok di masa pubertas. Siklus ini dihitung dari hari pertama menstruasi yang terjadi dari 2-7 hari. Hari ke-8-13, tubuh kita mempersiapkan rahim menuju masa subur. Hari ke-14 sampai hari ke-18, tubuh kita mengalami masa subur, di mana kehamilan bisa sangat terjadi. Beberapa hari sebelum menstruasi, biasanya muncul PMS, singkatan dari Premenstrual Syndrome, yaitu masa perubahan hormonal yang seringkali terlihat di emosi dan fisikmu. Jangan kaget ya, saat PMS payudara terasa nyeri, perut kembung karena adanya penggumpalan cairan di rongga perut, nafsu makan juga jadi meningkat. Gitu. Yuk jalani masa pubertasmu dengan menyenangkan. Buat lengkapnya, klik menstruasi.com. Sekian edukasi siklus menstruasi dari saya. Sampai berjumpa di edukasi selanjutnya.